والإرفاع والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين. وقال الإمام الحبيب زين بن إبراهيم بن سمير وجميع ساداتنا وأوليائنا يا الله ويا الحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبيب حسين بن أحمد بهارون والحبيب مصطفى بن أحمد بهارون وجميع معلمين يا الله وجميع المدرسين يا الله وخصوصا صاحب الولاية قضينا سلطان شريف عبد الرحمن بن حسين بن أحمد القدري وكيي فتح الباري والحبيب حسين بن أحمد القدري وري منبر أستاذ حجي إسماعيل منذ أستاذ حجي إسماعيل جبل أستاذ حجي إسماعيل كوانتن وما إلى الحبيب إدريس بن عبد الرحمن إدريس كوبو والحبيب علوي بن إدريس إدريس والحبيب زين بن إدريس إدريس وجميع ساداتنا وأوليائنا الشيخ إبراهيم بن باوه الصالح بن الحداد وما إلى أمي شريفة فريدة بنت محمد القدري شريفة نور بن القدري وبكر محمد القدري هجينا إلى نبتي بنت محمد الإدريس من ساداتنا وأوليائنا معلمينا من الصالحين الصالحة محفوظين محفوظة ذاكرا ذاكرا ونعم ونعما كما نوى وكذلك يا الله ما نوى خصوصا لجميع الله والطالب في هذا المبارك أن الله يصلح نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ معنى اقرأ العبودية 453 453. Irfa saut, angkat suaranya. Nah. Al-ubudiyah. Empat lima tiga, kelas. Su'ila Anil أحدها
على أمر الشرع وثانيها والقدر في طلب رضاء الله تعالى. انتهى. نعم. Al-ubudiyah adalah penghambaan diri secara utuh kepada Allah. Al-ubudiyah itu adalah penghambaan diri secara utuh kepada Allah. Maqam ubudiyah ini telah dicontohkan dan didapatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di dalam ayat yang menceritakan tentang kesempurnaan daripada ibadah dan pengabdian serta penghambaan diri Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali lagi-lagi beliau menerangkan, menjelaskan kepada kita semuanya. Su'ilal Imamul Ghazali, ditanya, sa'ala yas'alu su'alan, su'ilah ditanya, sa'ala yas'alu bertanya, su'ilah berarti Su'ilal Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dan kita semua mendapatkan barakah beliau. Anil ubudiyah, tentang kedudukan ubudiyah. Faqala, maka berkata, menjawab beliau Al-Imam Ghazali, hiya thalathatu asya'in, dia itu ada 3 macam. Ahaduha, salah satu dari 3 itu, al-muhafadhatu ala amri syar'i. Al-muhafadhatu ala amri syar'i. Wa thaniha ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Wa thalithuha tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Jadi didengarkan semua, ini penting ya. Di antara salah satu yang disebutkan dari 3 macam akan kita bahas. Maqam ubudiyah itu ada 3. Salah satunya apa? Al-muhafadhatu ala amri syar'i. Al-muhafadhah, menjaga, memperhatikan, merawat, ala amri syar'i, atas segala perintah syariat.
Orang yang mendapatkan maqam ubudiyah itu mereka tidak akan pernah melanggar aturan syariat. Tidak akan pernah. Mustahil orang yang mendapatkan maqam kedudukan al-ubudiyah meninggalkan daripada kewajiban syariat ataupun perintah di dalam syariat. Tidak akan pernah mungkin mereka meninggalkan itu semuanya. Daripada kewajiban yang diperintahkan dan larangan yang diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi, tidak akan pernah mungkin untuk mereka tinggalkan. Ya, al-muhafadhah ala amri syar'i, menjaga atas perintah syariat yang telah berlaku kepada setiap manusia yang berakal, sehat, yang sudah mencapai waktu untuk melaksanakannya, dan mereka yang beriman, yang muslim, mukmin, mukminah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nak. Ya. Kita jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan al-maqam al-ubudiyah, kedudukan yang terkhusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini salah satunya untuk mendapatkan kedudukan ubudiyah, ya. Untuk mendapatkan kedudukan ubudiyah itu nak, maka Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, wa minal laili, dari sepertiga malam, fatahajjad bihi, maka kalian melaksanakan solat sunnah tahajud, nafilatan lak, yang dianjurkan, yang disunnahkan untukmu. Kenapa Allah menekankan, Allah menganjurkan kepada kita semuanya? Ini untuk mendapatkan, ya, daripada kemuliaan maqam yang paling terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maqam ubudiyah ini kedudukan yang mencapai paling dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang salah satunya yang paling mudah, ya. Apa itu? Fatahajjat bihi, kau melaksanakan daripada sunnah tahajud, nafilatan laka, ini adalah anjuran untukmu. Ini khitabnya, domirnya kepada Nabi, ya. Tapi ini untuk kita selaku umatnya, ya. Salah seorang wanita solehah, ya, di zamannya itu yang dikenal Sayyidah Nafisah. Ini wanita solehah. Isma'u ya banat, dengarkan wahai banat, la tatakallamna, unzur ila abuya. Isma' bi udhunik, unzur bi ainik, la tatakallamna. Sayyidah Nafisah ini, ente bayangkan, ini perempuan soleha,
perempuan yang mendapatkan maqam ubudiyah. Saking dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan beliau ini adalah guru futuh daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Bayangkan, beliau ini adalah guru futuhnya Al-Imam Asy-Syafi'i, guru futuh. Sebab dapatnya futuh Imam Syafi'i itu dari sebab salah satu gurunya yang bernama As-Sayyidah Nafisah. Jadi Imam Syafi'i itu kalau menziarahi beliau, masuk ke tempat beliau, ke makamnya beliau, ke kuburan beliau itu, ya, dengan adab. Keluarnya beliau, Imam Syafi'i itu mundur, tidak mau membelakangi kuburan daripada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini, ya. Beliau memiliki maqam yang khusus. Banyak kali, ya, kalau cerita-cerita para nabi seperti siapa? Ya, di zaman Nabi itu Sayyidah Maryam, Sayyidah Asyah, istrinya Fir'aun, ya kan? Kalau sahabat kita nggak usah ngomong lagi, sudah fauq, sudah di atas, sudah. Ini semua mereka mendapatkan, ini dari kalangan perempuan toh, ini belum dari laki-lakinya. Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash, Syekh Ali Baros, ya. Subhanallah. Ini semua mereka mendapatkan maqam al-ubudiyah, kedudukan yang terkhusus, yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kenapa itu mereka bisa dapatkan? Karena menjaga daripada perintah Allah dan tidak pernah meninggalkan daripada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan menjauhi daripada larangan Allah. Paham tak? Wa tsaniha, yang kedua, ar-ridha bil qada wal qadri wa qismatillahi ta'ala. Ridha dengan ketentuan wal qadar yang sudah diberikan oleh Allah, dengan pembagian-pembagian yang telah Allah atur untuk dirinya. Dia ridha. Dia ridha apapun yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah daripada yang dibagi oleh Allah untuk dirinya, dia ridha. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ya. Ya kan? Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Allah memberikan apa yang telah Allah tentukan untuk dirinya, dan dia tidak pernah mengeluh dengan keadaan yang ada. Tidak pernah ngeluh. Tidak pernah ngeluh. Paham tak? Ya. Contohnya apa? Contohnya contoh yang paling mudah di pesantren ini. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Ente mondok di sini bukan kebetulan. Dengarin nih. Ente masuk pondok itu bukan kebetulan, tetapi sudah menjadi ketentuan Allah. Makanya di dalam agama kita ini, agama Islam ini, yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan para pendahulu-pendahulu kita, ya. Dan di dalam kamusnya Allah itu enggak ada ceritanya sesuatu itu kebetulan, enggak ada. Ya, Abuya ngajar pada saat ini, ya kan, menggunakan pakaian ini,
Dalam keadaan seperti ini, kalian juga belajar dalam keadaan seperti ini. Semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah. Oh, bukan kebetulan. Tidak ada cerita kebetulan. Makanya tidak ada di kamusnya Allah itu memberikan kepada hambanya kebetulan. Itu sudah ketentuan Allah. Sudah diatur oleh Allah. Jam sekian kau harus berbuat seperti ini. Jam sekian kau harus begini. Itu sudah ketentuan Allah. Paham dong? Paham dong? Nah, itu semua ketentuan Allah. Ya. Nah, sama kalian mondok. Ketentuan yang Allah berikan, ketentuan yang sangat baik, yang diarahkan oleh Allah kepada kalian semuanya. Kalian bisa belajar menuntut ilmu Allah di Raudhatul Muhibbin ini semuanya adalah sesuatu yang telah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Sampai kapan? Sampai Allah yang mengatur kita. Kapan kita selesai dari tempat ini? Kapan kita berhenti dari tempat ini? Kapan kita, pokoknya bahkan sampai wafat pun Allah telah mengatur itu semuanya. Paham tak? Ya, nah ini. Jangan ente berkata, "Lah Allah, kenapa aku mondok? Kok aku seperti ini?" Ya, di rumah aku bisa enak, bisa bebas. Aku mau tidur berapa jam pun, aku mau makan sebanyak apapun, aku mau main HP berapa jam pun, aku mau keluar sana sini menggunakan kendaraan, tidak ada yang melarang. Ini semua sudah ketentuan Allah. Berarti Allah ingin ente itu baik di pesantren. Kalau ente di luar khawatir kacau, khawatir terpengaruh dengan keadaan lingkungan dan kawan-kawan mungkin yang tidak senang ente menjadi orang baik. Tapi di pondok diarahkan kalian oleh Allah. Kan sudah tahu dalilnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan dia baik, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan dia baik, mendapatkan arahan daripada Allah, petunjuk daripada Allah, hidayah dan taufik, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu. Manhum, antum, kalian. Siapa yang Allah inginkan mereka itu baik? Ya antum semua yang belajar di sini. Ya? Nah itu, makanya kalian bersyukur, alhamdulillah ya Allah, hamba bisa di pesantren. Di saat sahabat-sahabat hamba, kawan-kawan hamba di luar sana terpengaruh dengan obat-obatan terlarang, mereka terpengaruh dengan pergaulan bebas, mereka yang tidak kenal dengan haram, dengan subhat. Namun di pesantren, alhamdulillah ya Allah, hamba ditata, dibina, dirawat, diasuh, ya, dikenalkan dengan syariat Allah, dikenalkan dengan aturan-aturan Allah di pesantren ini. Bersyukur kalian seharusnya. Jangan enggak bersyukur. Nah, di pesantren jaga ketaatan aturan yang telah berlaku. Nah, berarti sesuatu itu tidak ada serba kebetulan. Paham? Tidak ada ya nak. Ente sebagai santri jangan ngomong, oh kebetulan. Tidak ada nak. Santri itu adalah muta'allim, yang tahu ilmu. Tidak ada serba kebetulan. Bahasa yang enak apa? Kenapa kamu contoh makan nasi kuning, kenapa makan nasi goreng, contoh aja. Sudah dicatat ketentuan Allah saya makan ini. Jangan oh kebetulan ada bibi yang jual, ada orang yang jual saya beli. Tidak ada serba ketentuan, tidak ada serba kebetulan. Yang ada adalah ketentuan. Usaha daripada kita, tapi yang menentukan adalah Allah. Contoh yang paling gampang ketentuan ini nak, kita sudah memberikan pilihan. Ya. Dalam berpakaian contoh, antara baju putih dengan baju warna biru misalnya. Ketentuan sudah diatur oleh Allah. Hari ini
Hei hambaku yang bernama Fahmi, kau pakai baju biru. Udah diatur oleh Allah. Nggak bisa tidak. Ya. Jadi itu sudah ketentuan Allah, nggak bisa. Ya. Nah, cuma kan kita ini tetap harus berikhtiar. Paham? Itu yang paling mudah, nak. Ya. Nah. Jadi ridha ya dengan qada wal qadar. Dengan ketetapan dan ketentuan yang telah Allah berikan itu kita harus ridha. Apapun itu. Yang ketiga, tarkur ridha nafsik. Meninggalkan keridhaan pada dirimu. Ya. Di dalam menuntut dan mencari daripada ridha Allah. Jadi artinya apa? Mengutamakan ridhonya Allah. Belum tentu apa yang kau katakan itu baik menurut Allah, belum tentu. Kalau sudah baik menurut Allah, pasti baik untukmu. Paham tak? Jadi kebaikan yang kita lakukan menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Tetapi kebaikan yang Allah berikan untuk kita itu sudah pasti baik. Paham tak? Artinya meninggalkan daripada keridhaan dirimu dulu. Utamakan keridhaan Allah. Ya. Kita salat mencari ridha Allah. Kita puasa mencari ridha Allah. Kita zakat, sedekah, infak, umrah, haji, semuanya ibtigha mardatillah, mencari keridhaan Allah. Kita belajar agama, kita mengaji, kita menghafal Quran, ya, kita berbuat baik kepada siapapun mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Paham? Kenapa engkau mondok? Ibtigha mardatillah. Jangan ente jawab, kenapa ente mondok? Oh, enggak enak dengan Abu ya, saya harus mondok sini. Salah jawabannya. Tapi jawaban yang benar adalah, kenapa kau mondok nak? Saya mondok mencari ridho Allah. Selain mencari ilmu, yang paling utama mencari ridho Allah. Karena ridhonya Allah ini jauh lebih mahal dan berharga daripada dunia beserta isinya, nggak bisa dibandingkan. Paham tuh ya aulad? Nah, ini penting ya. Kunci kehidupan ini kita mencari ridho Allah. Jangan kau mencari ridho manusia. Kalau kau mencari ridho Allah, pasti dan pasti kau akan dapatkan. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan apa yang engkau harapkan kepadanya. Tetapi mencari ridho manusia, pasti yang lebih banyak kau dapatkan adalah kekecewaan dirimu kepada manusia tersebut. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang pasti yang ada pada milik manusia yang benar, yang sempurna, yang istimewa, ya, adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Nah, itu paling penting ya. Ini yang Abu ya sampaikan kepada kalian semuanya. Ya. Jadi yang ketiga ini yang paling penting, mencari keridhaan Allah. Kalian berbuat semua ini anak-anak, ya, untuk pondok ini hanya mencari ridha Allah. Orang kalau berbuat mencari ridha Allah, tidak akan pernah ada ingin pujian. Tidak akan ingin ada pujian daripada makhluk. Enggak perlu. Ada tidak ada guru, ada tidak ada ustadz, ustazah, tetap saya berbuat di pondok ini, berbuat yang baik karena saya mencari ridha Allah. Bukan mencari pujian. Beda kalau orang mencari pujian. Pujian dan makhluk, ya, beda itu. Ada yang diinginkan, dia berbuat.
ada sesuatu yang dia inginkan, dia berbuat. Kalau ada duit, dia semangat. Nggak ada duit, dia lemah. Atau ada orang yang mencari keridhaan manusia. Contoh, manusia yang dia sayangi, ya kan? Artinya orang yang sayang, dia akan berbuat kepada yang disayangi. Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Ya kan gitu. Apa kata syair itu? Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai akan taat. Ada laki-laki cinta dengan ceweknya, dia akan taat tuh. Apa yang diperintahkan oleh pasangannya itu dia taat. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, suami itu akan taat. Akan taat kepada istrinya. Dalam arti taat mengikuti. Ya. Kenapa? Karena tujuannya agar dia disayangi. Ya. Agar dia disayangi terus oleh suaminya atau istrinya. Kalau dia nggak taat ini, aku nggak disayangi nih. Nah, terkadang aulad, banin wal banat, terkadang manusia ini lebih mencari keridhaan manusia. Dia nggak peduli. Terkadang dia harus meninggalkan sholat. Dia nggak peduli apakah Allah ridho atau murka. Tapi coba nih, ya, dia melalaikan daripada perintah manusia. Dia khawatir, oh, kalau aku melalaikan nanti aku dipukul, aku dihukum. Namaku akan dicatat, namaku akan akan diumumkan. Mungkin aku nggak akan naik kelas, mungkin aku nggak bisa mendapatkan prestasi. Karena semua mencari ridho manusia. Cobalah kita mencari ridho Allah. Kalau orang mencari ridho Allah, tidak akan peduli dia. Kalau sudah kita mencari ridho Allah, maka semuanya akan gampang, semuanya akan mudah. Ya, kuncinya satu, kata kuncinya. Aku di pondok ini, aku belajar di sini, aku mengabdi di sini, hanya satu, mencari ridho Allah, tidak lebih daripada itu. Selesai. Maka akan mudah semuanya. Ada tidak ada abuya, ada tidak ada pengurus, kalian berjalan seperti air mengalir di tempat yang disesuaikan. Akan mengalir nanti. Terkadang kan anak-anak ini kalau ada abuya, wah, yahannu semangat itu. Macam-macam lah. Kadang-kadang berbuat itu harus diperhatikan. Ya tidak apa-apalah, mudah-mudahan itu menjadi awal keikhlasan. Tapi itu jangan sering terjadi. Kapan ente mau ikhlas? Ya? Paham tak nak? Naam. Wallahu alam.